Oke lah cuy, jadi di video kali itu gua itu bakal memberikan kalian cerita tentang seorang pembunuh berantai, pembunuh seorang wanita yang menyewakan kamar kepada dia, yaitu adalah Shirley Nelson. Shirley Nelson ini adalah seorang pembunuh berantai asal Francisco, Amerika Serikat cuy. Jadi singkat cerita, si Shirley Nelson ini lahir pada tanggal 12 Mei 1897. Setelah lahir 15 bulan kemudian, Shirley Nelson ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena kedua orang tuanya itu mengalami kecelakaan maut sehingga menewaskan keduanya. Jadi setelah kematian kedua orang tuanya, si Shirley Nelson itu dirawat oleh nenek dan kakeknya ya cuy. Saat masih kecil, si Shirley Nelson ini sering berperilaku aneh cuy. Nah, perilaku anehnya ini seperti dia itu suka berbicara sendiri dan juga suka mengintip wanita cuy. Entah mengintip itu mengintip dia berganti pakaian, mengintip dia mandi, atau mengintip wanita itu sedang tidur cuy. Kalian pikir aja, seorang anak kecil ya cuy bisa berpikir seperti itu, bisa berpikir untuk mengintip seorang wanita dewasa cuy. Sungguh miris ya cuy, masih kecil udah berani mengintip cuy. Jadi kalau kalian itu punya tetangga yang masih kecil suka mengintip, itu harus diawasi cuy, harus dipantau cuy. Bisa jadi dia itu bakal sama seperti Shirley Nelson ya cuy. Itu bisa jadi ya cuy. Nah, pada umur 10 tahun, Shirley Nelson itu mengalami kecelakaan sepeda cuy. Kecelakaan sepeda ini menyebabkan dia itu luka dan pendarahan cuy. Luka terparahnya itu ada di mukanya dan di area pelipis matanya cuy. Nah, akibat kecelakaan ini, si Shirley Nelson ini mengalami koma beberapa hari cuy. Wow, sungguh tragis ya. Mungkin kecelakaannya itu tragis cuy, sampai-sampai dia bisa koma ya cuy. Setelah sembuh dari komanya, si Shirley Nelson ini perilakunya tambah aneh cuy, tambah menjadi-jadi cuy. Kalian pikir aja cuy, di umur 10 tahun, kalian itu berani nggak melakukan kekerasan terhadap wanita? Nah, berani nggak? Nah, inilah cerita si Shirley Nelson cuy. Setelah bangkit dari koma, si Shirley Nelson ini dia itu berperilakunya tambah menjadi-jadi cuy. Dari berbicara sendiri, selalu berbicara sendiri, suka mengintip, dan sekarang itu sudah berani untuk menganiaya cuy. Kalian pikir aja cuy, menganiaya seorang perempuan cuy. Wow, gila ini bocah. Nah, untuk kejahatan pertama si Shirley Nelson ini, si Shirley Nelson itu dia memasuki rumah seorang perempuan cuy. Memasuki diam-diam dan dia menyekap dan menganiaya perempuan pemilik rumah tersebut cuy. Wow, gila. Padahal masih kecil cuy, udah berani memasuki rumah orang dan menganiaya cuy. Jadi seperti perampok aja ya cuy. Nah, jadi dari kasus kejahatan pertama yang dilakukan pada 1921, dia ini dilarikan ke rumah sakit jiwa cuy. Nah, masih kecil udah masuk rumah sakit jiwa. Karena apa? Karena perilakunya yang berbahaya dan suka menganiaya seseorang cuy. Sebab orang juga pasti berpikir dong, masa masih kecil udah berani menganiaya? Kalau nggak gila apalagi coba? Ya kan? Kegilaannya itu nggak sampai di situ cuy. Kalian pikir aja, udah masuk rumah sakit jiwa, tapi dia itu mengancam cuy. Mengancam perawat rumah sakit jiwa tersebut untuk membunuhnya dan menganiaya perawat tersebut cuy. Nah, gila. Beberapa lama kemudian, dia itu berhasil kabur dari rumah sakit jiwa tersebut cuy. Nah, saat kabur dari rumah sakit jiwa ini, so pastinya dia itu bakal menjadi brutal cuy. Tambah brutal dan
menjadi cuy. Waduh. Nah, ini di umur dia yang ke-20 tahun cuy. Di umur dia yang ke-20 tahun, dia itu sudah berhasil membunuh 3 wanita cuy. Wow, kalian pikir aja, 3 wanita dia bunuh. Wanita yang dibunuh ini adalah wanita yang menyewakan kamar kepada Early Nelson ini cuy. Nah, nama korbannya itu antara lain Ola McCoy, May Murray, dan Lillian Weiner cuy. Ketiga wanita ini adalah orang yang menyewakan kamar kepada Early Nelson ini cuy. Jadi sebelum Early Nelson ini melakukan kejahatannya itu cuy, dia itu menggauli dulu cuy. Digaulinya dulu wanita itu, terus dianiaya, dibunuh, dan bagian tubuhnya itu dimutilasi cuy. Gila, sungguh-sungguh psikopat yang sangat-sangat sadis ya cuy. Sadis banget nih psikopat. Nah, jadi potongan-potongan tubuh dari korban-korbannya itu dimasukkannya ke dalam kantong plastik cuy. Kantong plastik, dan tidak dikubur, tetapi potongan-potongan tubuh dari korbannya itu dipindahkannya ke bawah ranjang di tempat penginapan yang diinapinya tersebut cuy. Nah, terus pada saat di Francisco ini cuy, di tempat dia lahir, dia itu lebih mencari banyak korban cuy. Lebih banyak korban. Pokoknya itu dia itu membunuh seorang penyewa kamar. Pokoknya setiap orang yang menyewakan kamar kepada dia, yang menyewakan itu bakal mati di tangan dia cuy. Dalam kurun waktu 6 bulan, si Ellie Nelson ini berhasil membunuh 5 orang wanita parubaya cuy. Dalam 6 bulan sudah berhasil membunuh 5 orang wanita. Wow, gila. Memang kalau udah otak psikopat itu cuy, dia itu pasti bakal mencari target dan selalu mencari target cuy. Soalnya kalau udah jadi psikopat itu, membunuh itu adalah kepuasan. Menghilangkan nyawa orang itu adalah kepuasan cuy. Dalam beberapa bulan ini, si Ellie itu melakukan pembunuhannya secara terus-menerus dan terus berlanjut cuy. Dia bahkan bukan di kotanya aja, bukan di kota San Francisco saja, tetapi juga beberapa kota di Amerika Serikat seperti Chicago, Kansas City, New York, dan beberapa kota lainnya cuy. Nah, dia itu pokoknya itu setiap dia menghampiri kota orang itu pasti ada korbannya di kota itu cuy. Aduh, bahaya kali nih orangnya. Dengan tubuhnya yang besar dan tangan yang panjang, si Early Nelson ini disebut sebagai The Gorilla Killer cuy, atau seekor gorila pembunuh. Jadi wajar saja lah cuy kalau misalnya si Early Nelson ini disebut dengan Gorilla Killer cuy. Karena juga postur tubuhnya yang mungkin bisa disebut dengan gorila ya cuy. Nah, untung saja ya cuy, pada akhirnya itu si Early Nelson ini ketangkap ya cuy. Ketangkap oleh polisi setempat cuy. Setelah melakukan pembunuhan terakhir pada tanggal 12 Juni 1927 cuy. Nah, si Early Nelson ini didakwa sebagai pembunuh berantai terkeji pada saat itu ya cuy. Nah, sebab apa? Sebab dalam sidang itu, sidang menyebutkan bahwa Early Nelson itu membunuh 22 wanita cuy. Kalian percaya tidak kalau misalnya yang dibunuh Early Nelson itu sejumlah 22 wanita cuy. Mungkin 22 wanita itu hanya yang dia ingat saja, mungkin ya cuy. Mungkin bisa jadi di beberapa kota dan di beberapa daerah lagi lebih banyak lagi korban yang berjatuhan di tangan Early Nelson ya cuy. Wow, untung saja ya, akhirnya dia tertangkap cuy. Nah, setelah dia diadili di persidangan, dia akhirnya dijatuhi hukuman mati pada tanggal 13 Januari 1928. Nah, berarti usai sudah perjalanan dari seorang psikopat keji yang membunuh para wanita yang menyewakan kamar cuy, yaitu adalah Early Nelson, si gorila pembunuh. Wow. Nah, jadi gitu ya cuy cerita dari Early Nelson, si gorila pembunuh
yang membunuh seorang wanita yang menyewakan kamar kepada dia. Jadi pesan gua ya coy, kalian itu harus berhati-hati dalam menyewakan kamar kepada orang asing atau orang yang tidak dikenal cuy. Supaya apa? Supaya tidak ada kasus seperti ini cuy. Nah, tapi semoga kita selalu dijauhi dari orang-orang yang berperilaku buruk terhadap kita ya cuy. Semoga. Nah, oke lah cuy. Jadi itulah cuy, cerita singkat tentang Early Nelson, seorang psikopat, seorang pembunuh berantai, pembunuh para wanita yang menyewakan kamar kepadanya. Jika kalian suka dengan video kali ini, tolong tekan tombol like, comment, dan subscribe ya cuy. Oke lah cuy, mungkin sekian dulu video singkat dari gua. Saya ASM cuy. Gua akhiri. Dadah.